Salam, jemaat Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya kita semua tetap ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan mulai dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami beroleh kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama seluruh jemaat Tuhan, dan kiranya Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, supaya setiap kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, kepada kami semua pada pagi hari ini, sehingga kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin kita memperingati yaitu Hari Pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan di sini sudah menerima Roh Kudus, dan saya tahu sebagian besar dari Bapak Ibu Saudara, atau mungkin bisa dikatakan semua, sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus dalam hidupnya, ya, bisa berbahasa roh dan sebagainya. Bapak Ibu, ada satu anggapan, atau ada orang-orang yang memiliki anggapan atau pemikiran bahwa ketika seseorang dilawat Roh Kudus atau seseorang katakan dipenuhi Roh Kudus, maka itu merupakan satu puncak perjalanan kehidupan rohani mereka, gitu. Sehingga dengan demikian mereka memiliki suatu pemikiran begini, yes, saya sudah aman, saya sudah percaya Yesus, saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh, berarti saya sudah menjadi anak Tuhan, dan saya pasti selamat, gitu. Apakah salah pemikiran seperti itu? Tentu tidak. Tetapi kalau berhenti sampai di situ, maka saya perlu ingatkan bahwa hati-hati. Kenapa? Ada bahaya yang mengancam. Apa itu bahaya yang mengancam itu? Baik, nanti kita akan melihat. Karena begini, bahwa orang ketika menerima Roh Kudus itu bukan merupakan puncak dari perjalanan rohani seseorang itu. Tetapi ketika seseorang menerima Roh Kudus, maka itu merupakan titik awal perjalanan awal dari perjalanan panjang yang harus dijalani orang percaya bersama-sama dengan Roh Kudus, begitu. Untuk pagi hari ini saya mau berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Untuk itu mari saya ajak untuk membaca firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-12. Saya baca untuk jemaat Tuhan semuanya. Demikianlah firman Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini misalkan saya mewawancarai satu orang Kristen gitu, siapa sajalah, random gitu. Lalu saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Saya sebut ada 5 pertanyaan ini ya. Saya percaya pertanyaan 1 sampai dengan 5 itu akan orang Kristen akan menjawab dengan tegas. Pertanyaan pertama,
Misalkan saya ketemu orang Kristen, lalu saya tanyakan hal ini. Yang pertama, apakah Anda percaya bahwa Yesus telah mati untuk memikul dosa-dosa saudara? Pasti orang itu akan berkata, iya, saya percaya. Dia mati untuk menebus dosa-dosa saya. Yang kedua, kalau saya tanyakan begini, apakah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu? Dia akan menjawab dengan tegas, yes, saya menerima Yesus adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidup saya. Kalau saya tanya yang ketiga, apakah Anda sudah menerima Roh Kudus? Dia akan katakan, iya, saya sudah terima Roh Kudus. Saya bahkan sudah berbahasa roh. Begitu. Kalau saya tanyakan pertanyaan yang keempat, apakah Anda yakin sudah selamat? Dia akan tegas, juga akan pasti mengatakan, iya, karena saya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka saya pasti selamat. Pertanyaan yang kelima, kalau saya tanyakan pertanyaan kelima, yaitu, apakah Anda ini adalah anak Allah? Dia akan dengan tegas mengatakan, iya, sesuai dengan janjinya orang percaya, saya adalah anak Allah. Kalau saya tanyakan pertanyaan yang keenam, ya, apakah Anda hidup dipimpin oleh Roh Allah? Saya percaya orang tersebut tidak akan bisa atau tidak akan menjawab dengan cara yang sama seperti pertanyaan yang pertama sampai dengan kelima tadi. Menjawab dengan tegas. Ketika saya tanyakan pertanyaan yang nomor 6 ini, apakah Anda hidup dipimpin oleh Roh Allah? Paling tidak orang ini akan diam sejenak. Lalu kalaupun menjawab, saya percaya, ya, saya hidup dipimpin Roh Kudus. Jawabannya tidak setegas yang pertama sampai yang kelima tadi. Padahal, Bapak Ibu Saudara, padahal hidup dipimpin oleh Roh Allah ini adalah kata kunci. Kata kunci harus menjadi dasar pengharapan akan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa begitu? Kita baca lagi ya. Ayat yang keempat. Ayat yang bukan yang keempat, maaf. Ayat yang ke-14. Begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tegas. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah di sini dalam bahasa aslinya itu adalah huios, artinya anak yang sah. Karena kalau di dalam Ibrani, kitab Ibrani ya, itu ada anak gampang atau anak yang tidak sah ya, atau notos. Tetapi yang di sini adalah huios, anak yang sah. Ya. Anak yang sebagai ahli waris gitu. Artinya apa? Artinya mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah yang sah. Kalau saya balik, semua orang yang tidak dipimpin Roh Allah adalah bukan anak Allah. Wow. Begitu. Inilah kata kunci, saya katakan begitu. Inilah kata kunci di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena meskipun kita mengaku percaya Yesus, meskipun kita sudah menerima Roh Kudus, kalau orang itu tidak hidup dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus, maka tidak bisa mengklaim bahwa dirinya adalah anak-anak Allah. Itu bukan kata saya loh. Tapi itu adalah kata firman Tuhan yang bersama-sama baru saja kita baca. Jadi orang ketika hanya modal, tapi kan saya kan percaya Yesus.
Yakobus menulis, ya, kitab Yakobus menulis, kamu percaya kepada Allah satu-satunya itu baik. Tetapi setan-setan juga mengakui hal itu dan mereka gemetar. Artinya pengakuan kita kepada Tuhan Yesus, pengakuan percaya kita kepada Tuhan Yesus itu di hadapan Allah belum memiliki nilai yang cukup berarti. Perlu pembuktian. Mungkin orang itu akan mengatakan, loh tapi saya kan beda. Saya sudah terima Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh, saya sudah pelayanan, saya sudah mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, ingat, Matius 7 ayat 22 dan 23 mencatat Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pada hari-hari terakhir nanti, ya, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dan bahkan mungkin berkata, bukankah aku ini adalah anakmu? Tetapi Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini kita melihat bahwa kita tidak bisa mengaku bahwa Tuhan itu Allah itu adalah Bapa dengan sepihak. Karena hubungan antara Bapa dan Anak itu akan menjadi sah jika ada kesaksian dari kedua belah pihak. Tuhan, Bapak, Engkau adalah Bapakku. Lalu Bapak mengatakan, oh iya, Engkau adalah anakku. Harus ada pengakuan dua arah seperti itu. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-16, di dalam ayat yang ke-16 yang berkata begini. Atau 15 bagian terakhir sampai 16 begini. Oleh Roh Allah itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-16. Roh Allah itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi dari kedua belah pihak, dari Bapa dan dari Anak, harus ada masing-masing pengakuan baru itu adalah hubungan yang sah antara Bapa dan Anak. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi anak Bapa yang sah? Kembali lagi ke ayat yang ke-14 tadi. Apa itu? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Satu cara supaya kita diakui Bapa sebagai anaknya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena memang Roh Allah, ya, salah satu alasan, bukan salah satu alasan ya, salah satu tujuan Roh Allah dicurahkan adalah untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya. Itu dicatat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin, menuntun, memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Memimpin itu kalau di dalam bahasa aslinya itu artinya agak luas gitu ya. Memimpin itu bisa berarti membimbing. Artinya Roh Kudus dicurahkan untuk membimbing orang ke dalam segala kebenaran. Terus membimbing juga terus menggiring. Roh Kudus dicurahkan untuk menggiring orang ke dalam segala kebenaran. Terus membawa.
Arti Roh Kudus dicurahkan untuk membawa orang kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa orang yang hidup dituntun oleh Roh Allah atau orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang seluruh aspek hidupnya, baik itu pikirannya, baik itu perkataannya, baik itu rencana-rencana dalam hatinya, baik itu perilakunya, baik itu bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya sehari-hari, semuanya didasari atau diarahkan dengan satu dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Seluruh aspek hidupnya, semuanya apa yang dilakukannya itu didasari dengan kebenaran firman Allah. Contohnya siapa? Contoh yang terbaik tentunya ya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Coba kita akan melihat. Kita akan melihat di dalam kitab Lukas 4. Saudara nanti bisa baca ayat 1 ya sampai dengan dan seterusnya begitu. Saya akan bacakan 1 dan 2 aja. Lukas 4 ayat 1 begini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus, dibawa tadi, lalu dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun, digiring Roh Kudus ke padang gurun, ya. Di situ tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ini perikopnya adalah Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Kita melihat bahwa Roh Kudus menuntun Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus dibaptis, lalu dipenuhi Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, digiring oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, masuk ke padang gurun. Nah, di padang gurun itulah terjadi pencobaan. Ya. Kita melihat bahwa kalau kita baca nanti, Tuhan Yesus menyelesaikan pencobaan-pencobaan yang dihadapi, yang dari iblis itu. Tuhan Yesus tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri. Setelah 40 hari Tuhan Yesus lapar, ya, lalu tuh si iblis datang, kalau kamu anak Allah, rubah ini batu menjadi roti. Tuhan Yesus sebagai manusia tentunya juga memiliki suatu memiliki ego. Kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa bilang begini, oke, iblis, gue tunjukin, lu gak percaya amat sih, gue tunjukin bahwa gue ini anak Allah. Lalu batunya dibikin, lalu dirubah menjadi roti, lalu rotinya dimakan, dapat 2 tuh. Kenyang iya, membuktikan bahwa dia anak Allah, iya. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Karena kalau melakukan itu artinya dia taat kepada iblis. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, ada tertulis, manusia bukan hanya makan roti saja, tetapi juga setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Dan terus. 3 kali dicobai. Tapi Tuhan Yesus terus menyelesaikan, ya, yang dihadapi itu semuanya dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Atau mungkin bahkan ketika Tuhan Yesus difitnah, ketika Tuhan Yesus dianiaya, ketika Tuhan Yesus disiksa, sebagai manusia, dia juga bisa mungkin membalas atau bagaimana, tapi tidak. Tuhan Yesus memilih untuk menyelesaikan menurut kebenaran firman Tuhan, yaitu apa? Mengampuni mereka semua, gitu.
Ini tidak mudah, Bapak Saudara. Memang, ini tidak mudah bagi kita. Tuhan Yesus saja untuk taat kepada Bapa, itu perlu belajar. Wah, Pak, iya Pak Joko. Masa Tuhan Yesus belajar? Iya, Tuhan Yesus belajar untuk menjadi taat. Di mana ayatnya? Ayatnya ada di dalam kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan 9 saya baca. Begini. Dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun Yesus itu adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tuhan Yesus belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Meskipun dia menderita, tapi dia belajar untuk taat. Jadi bukan kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk menjadi orang yang taat, bukan. Tapi dia belajar, artinya ada suatu pergumulan. Saya akan mau tetap taat. Saya akan memilih taat. Meskipun dia menderita. Ditulis belajar taat. Ayat yang 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Karena ketaatan Tuhan Yesus, maka hidupnya menjadi sempurna. Setelah Tuhan Yesus sempurna di dalam ketaatannya itu, maka Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang taat kepadanya. Jadi yang memperoleh keselamatan adalah hanya orang-orang yang taat kepadanya. Sekali lagi, ini tidak mudah buat kita, Bapak Saudara. Ini tidak mudah. Yang kita perlukan adalah satu komitmen yang kuat dalam hati setiap kita. Komitmen apa? Komitmen begini. Ya, saya berkomitmen untuk terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, ya, saya berkomitmen untuk apa? Untuk terus belajar taat di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, yang kita butuhkan adalah komitmen apa? Yes, saya komitmen untuk tetap setia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, tidak mudah. Jatuh bangun mungkin kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi ketika kita memiliki komitmen untuk kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita jatuh, Saudara, ketika kita kalah, maka kita akan memiliki suatu perasaan bersalah. Maka dengan segera kita akan menyadari kesalahan kita, lalu kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita kembali lagi ke dalam kebenaran atau pimpinan Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Itu yang harus kita lakukan. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena Amsal, seperti Amsal yang ditulis dalam Amsal begini, di dalam Amsal 24 ayat 10, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tidak apa-apa. Kita semua belajar. Tuhan Yesus juga belajar menjadi taat dan akhirnya menjadi sempurna ketaatannya. Demikian juga kita. Kita belajar untuk menjadi taat. Ya. Komitmen yang kuat diperlukan dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk menjadi orang-orang taat. Ya. Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Yang pertama,
hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus atau Roh Allah. Sebab hanya melalui itu engkau diakui sebagai anak Allah yang sah. Yang kedua, hiduplah taat, belajarlah taat. Karena hanya orang-orang yang taat kepada Juru Selamat yang akan beroleh selamat. Itulah firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati, kita semua boleh disadarkan kembali. Kita tidak boleh berpuas diri dengan kekristenan kita, tetapi kita terus belajar. Harus terus belajar, dan terus belajar. Dan saya percaya, sesuai dengan janji Tuhan, bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Roh Allah yang terus menopang kita, sehingga kita jatuh, kita tidak akan dibiarkannya tergeletak dan kalah. Tetapi kita menjadi orang-orang yang terus belajar mentaat, sampai pada suatu saat nanti, Tuhan temukan kita sebagai orang-orang yang memiliki ketaatan yang sempurna. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu semua mempersiapkan diri mengambil cawan maupun roti yang sudah disiapkan. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Sudah siap Bapak Ibu? Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Kristus, yang oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya, rela dipecah-pecahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini lambang darah Yesus yang sudah dicurahkan oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan setiap orang yang percaya akan beroleh pengampunan dosa dan beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, tanda bukti bahwa Engkau telah terus mengasihi kami, memperhatikan kami. Engkau tidak membiarkan kami puas dengan kekristenan kami Tuhan. Tetapi Engkau mengendaki supaya setiap kami Tuhan terus hidup di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan Yesus yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan supaya setiap kami terus belajar menjadi taat kepada setiap firman Tuhan. Sehingga kami semua menjadi anak-anak Allah yang sah dan beroleh keselamatan oleh karena iman percaya kami dan ketaatan, ketundukan, dan kesetiaan kami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat anugerah, kasih karunia, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, semuanya turun atas kita semua, dan kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom.